Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, jamaah kajian duha di Masjid Baitur Rahmah Legoso berdekatan dengan Yayasan Ibnu Umar, TK, SD, SMP, SMA Putri, yang alhamdulillah telah rutin mengajarkan kajian baik sirah dan kajian lainnya di Masjid Baitur Rahmah. Kajian kita yang ke-165 ya, atau 164, silahkan dilihat urutannya, yaitu sudah sampai di halaman 492 di bab 7. Ini lanjutan dari bagaimana memilih audiens dakwah pada fase sembunyi-sembunyi, lalu mempunyai kaidah pertama ya sudah saya bacakan di Masjid Birrul Walidain ya. Ya, ini sekarang kita masuk ke kaidah kedua. Kaidah pertama intinya ya adalah dalam satu hadis, khiyaruhum fil jahiliyati khiyaruhum fil Islam idza faqihu. Mereka yang terbaik dari kalangan Arab pada masa jahiliyah akan menjadi yang terbaik pula di masa Islam jika mereka benar-benar memahami. Yang kita lihat Umar bin Khattab, orang berani, ya, Khalid bin Walid dan lain-lain di masa jahiliyahnya, pemimpin. Ya. Oleh sebab itu hendaknya kita memberi perhatian terhadap tulisan ini ya, di mana sudah dibahas di kajian pertama panjang sekali dengan contoh-contoh ya, dengan bahasan. Kita nggak akan ulang lagi biar berjalan, biar cepat selesai ya, tetapi tidak menghilangkan fawaid ya, faedah-faedah yang begitu bermanfaat untuk kita. Kita langsung masuk ke kaidah kedua. Kaidah kedua adalah ya halaman 492. Halaman 492. Ini pakai data. Wifi-nya jadi pakai. Udah mati. Kaidah kedua yaitu fokuskan dakwah kepada para pemuda terlebih dahulu. Ya, jadi Rasulullah memilih orang-orang yang akan didakwahkan. Artinya benar-benar selektif, baik dari segi usia, pengaruh di masyarakat,
ya, kecerdasan, akal dan hati, ya yang telah lalu kita udah bicarakan. Rata-rata sahabat awal-awalnya itu cerdas, bersih, ya, tidak terkena subhat jahiliyah, ya, sebagaimana Abu Bakar, Khadijah julukannya Tahirah, orang yang suci bersih, padahal Nabi belum jadi Nabi, ya begitu. Abu Bakar juga terkenal orang yang menjaga dirinya, ya, beliau radhiyallahu anhu menjaga dirinya dan tidak campur dengan kegiatan jahiliyah yang menyimpang dari fitrah. Nah sekarang kaidah kedua, fokuskan dakwah kepada para pemuda terlebih dahulu. Mari kita baca. Ustadz menulis, memang dakwah itu ditujukan untuk semua kalangan usia. Ya ingat, Waraqah sudah tua renta. Abu Bakar juga bukan masa muda. Ya Rasulullah 40 tahun, ya Abu Bakar lebih tua sedikit. Rasulullah 40 tahun jadi Nabi dan terus sejak itu dia berjuang menjadi Nabi dan Rasul. Namun memfokuskan dakwah ini di periode awal kepada para pemuda yang merupakan sebagai strategi yang sangat jitu. Hal ini didasari beberapa alasan. Ya, pemuda, kenapa Rasulullah fokus kepada pemuda? Ada alasannya. Ya, satu, para pemuda biasanya belum terlalu lama terpengaruh oleh tradisi tertentu. Selain itu, akal mereka belum terlalu terkontaminasi dengan pemikiran-pemikiran yang sesat. Ini alasan yang bagus sekali yang perlu kita jadikan pedoman juga untuk para dai, duat. Ya, hendaklah jangan menyepelekan pemuda. Mereka punya potensi. Mereka belum karatan istilahnya. Hati mereka masih, ya, antara kebaikan dan keburukan masih berjuang. Lain orang yang sudah berada dalam keburukan 60 tahun, 70 tahun itu susah. Diajak bicara susah, dia tidak terbuka. Jumud, stagnan. Bahasa Inggrisnya stagnan, bahasa Arabnya jumud. Nggak mau bergeming. Pokoknya saya begini. Siapa kamu nasihatin saya? Siapa kamu ngajarin sholat? Begitu. Tapi kalau anak muda karena dia baru, lagi sedang masa pencarian, istilahnya lagi bersilancar dalam kehidupannya, mencari situs-situs kehidupan yang baik, begitu. Ya, ini bagus dua kata, belum terpengaruh oleh tradisi tertentu. Dia terpengaruh tapi belum mendalam. Juga belum terkontaminasi, gitu. Kedua, para pemuda pada umumnya suka dengan sesuatu yang baru. Oleh karenanya banyak di antara mereka yang mudah terpengaruh dengan fashion. Meskipun terkadang ia tidak sejalan dengan kemauan mereka. Ya, selama itu adalah yang baru, maka hal tersebut sangat menarik bagi mereka. Dakwah, ya mirip-mirip. Dakwah ini kita jual beli dengan Allah. Ya, dai itu muazzafullah, kalau boleh, pegawainya Allah. Dia melihat untung rugi, ya, untuk agama ini, ya, dengan mencari. Kita ini kalau sales itu segala usaha, ya, dijalankan agar dapat pembeli, agar laku barang dagangannya. Dai juga begitu, ya, segala pikiran kita curahkan untuk bagaimana orang mendapat hidayah. Dan pemuda orang yang ingin sesuatu yang baru, dia jenuh dengan melihat orang tuanya jumud, lingkungannya jumud, dia cari yang baru. Ya, seperti fashion. Ini Ustaz menulis seperti fashion. Yang gonta-ganti sepatu ya anak muda. Ada juga orang tua yang baru kaya di hari tua, gonta-ganti sepatu dan lain-lain. Ya, beli baru sebulan sudah meninggal, harganya ratusan juta mungkin. Itu namanya fashion. Ya, hidup di Australia banyak di sana namanya tempat sampah di depan rumah. Sebulan sekali atau 2 bulan sekali saya lupa. Itu isinya bukan barang rusak, ya. HP, ganti HP dibuang gitu saja. Televisi, fashionnya udah lama dibuang. Apa saja, bukan karena rusak. Jadi kita boleh ambilin, itu udah di pinggir jalan. Karena kehidupan mereka tua muda ikut fashion.
bukan ikut baju sudah lusuh, sudah robek-robek baru ya dibuang atau dijadikan lap kalau kita. Kalau mereka enggak, baju masih bagus, jas, ya, pakaian pengantin banyak. Orang-orang Indonesia yang tinggal sana ngambil pakaian pengantin bekas, ya, dicuci lagi di Indonesia, disewakan di sini. Nah, ini kehidupan. Nah, itulah fashion. Sepatu masih bagus, dibuang karena dia sudah ada gantinya lagi. Mereka dikejar dengan sesuatu yang baru. 3, anugerah Allah Jalla Jalaluhu kepada para pemuda berupa semangat yang membara sehingga tidak sulit bagi mereka untuk mengakui dan menerima kebenaran. Ini keuntungan kita berdakwah dengan pemuda. Dan lembaga yang kita berada di dalamnya Ibnu Umar ya, rata-rata pemuda dari TK, SD, SMP, SMA, putri-putra itu pemuda semua, calon pemuda. Ya, begitu. Makanya serius dalam membina mereka. Mereka adalah generasi masa depan, ya, pembela bangsa dan negara, ya, dan agama, penerus perjuangan kita, ya, yang orang-orang tua. Dan kalau antum mengajarkan 1-2 huruf bermanfaat menjadi amal jariah selamanya, selagi mereka mengamalkan apa yang antum ajarkan, yang kita ajarkan, ya, antum dapat pahala. Mungkin kita sudah pensiun, sudah nggak ngajar lagi, ya, mungkin ngajar sekitar di rumah kita saja atau keluarga kita. Tapi ilmu-ilmu yang kita terapkan, walaupun sekedar membaca Iqra, atau sekedar mengajar baca tulis, atau sekedar mengajar matematik atau fisika dan lain, semua itu bermanfaat jika niatnya untuk mencerdaskan, ya, kaum muslim, ya, agar mereka hidupnya mempunyai ilmu, dengan ilmu bekalnya. Begitu, maka niat perlu, ya, dan semangat terus berada di yayasan, lembaga pendidikan yang ke arah Quran dan Sunnah dan tidak meninggalkan ilmu-ilmu umum, begitu. Ini kelebihan sekolah-sekolah yang mengajarkan ilmu umum dan tauhid, Quran dan Sunnah. Ya, ini di halaman 492 masih. Kesimpulan dari penjelasan di atas adalah bahwa fokus pertama dakwah seharusnya adalah kepada para pemuda yang berakhlak baik. Mereka lah yang kiranya akan mampu mengemban amanah dakwah, baik di zaman Rasulullah SAW, zaman setelah beliau, ya, di zaman kita saat ini hingga tegaknya hari kiamat kelak. Ustadz dalam buku sirah, kita suka baca buku sirah, tapi yang langsung membumi mengarahkan sirah terus aplikasinya bagaimana, ya saya belum baca buku lain, ya, mungkin Ustadz ngambil dari kitab aslinya bahasa Arab, saya nggak tahu. Tapi saya baca buku Rahiqul Maktum, Ibnu Ishaq, terjemahannya. Nggak ada kesan-kesan seperti ini, faidah, ya, begitu. Dan ini komprehensif, walaupun berbahasa Indonesia, ya, makanya Ustadz bagikan kepada asatidzah di grup gratis buku ini, ya, dan diminta tolong ajarkan, itu amanah. Maka saya mengambil buku itu dan saya kerjakan amanah walaupun lambat, ya. Gitu. Ini bertautan dengan materi sebelumnya, ya, bahwa di sini juga ada antara mempertahankan jiwa, mempertahankan dakwah, ya. Kalau mempertahankan jiwa kita sudah bahas di video-video selanjutnya, adalah merujuk ke video sebelumnya, yaitu di mana pemuda juga, ya, kisah Ashabul Ukhdud, pemuda yang belajar sihir sama tukang sihir dan belajar ilmu agama kepada rahib. Akhirnya pemuda ini, ya, mempunyai mukjizat atau karamah, bisa membunuh hewan besar di jalanan, bisa menyembuhkan tukang sihirnya raja yang buta, ya. Dan dia mengajarkan tauhid, bukan aku yang menyembuhkan tapi Rabbku, ya, kaget, ya. Ditanya juga tukang sihir ini oleh raja, siapa menyembuhkan? Ini Rabbku yang menyembuhkan. Apakah engkau mengakui Rabb selain aku? Ya, ini mirip Firaun raja ini, cuman nggak disebut namanya. Lalu disiksa sampai, ya, ngaku siapa yang ngajarin. Akhirnya dia ngaku. Akhirnya pemuda ini juga disiksa.
karena pemuda yang menyembuh, yang melalui pemuda itu sembuh dan lain-lain. Silahkan baca kisah tafsir Ashabul Ukhdud Suratul Buruj di Sahih Muslim ada itu. Panjang ceritanya, saya sudah bacakan di kajian yang lalu. Silahkan rujuk. Hingga akhirnya rahib ini yang ngajarin pemuda ditangkap oleh raja dan dibelah, digergaji kepalanya. Ya, itu siksaan. Dan pemuda juga disiksa, dibunuh, tapi nggak mati-mati. Dibawa ke gunung, runtuh, pengawal yang mau membuangnya jatuh. Dibawa ke laut, tenggelam pengawalnya. Dia selamat, balik lagi ke raja. Akhirnya pemuda ini ngebocorkan, kalau engkau mau bunuh aku, maka panahlah aku, tapi syaratnya engkau manahku di depan khalayak ramai. Sebab itu dipanah oleh raja dengan baca Bismillahirrahmanirrahim, Rabbil Ghulam, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Rabbnya pemuda ini aku membunuh. Akhirnya pemuda itu meninggal, wafat, syahid, dan khalayak ramai jadi Islam, bersyahadat. Amantu bi Rabbil Ghulam, kami beriman, nahnu, ya. Begitu, itu dakwah. Dia hancur tapi dakwahnya jalan. Di sini Ustaz menulis bagus sekali, ya, di halaman 490, ya. Terkadang kekalahan seorang dapat dipastikan sedari awal, namun kekalahannya merupakan kemaslahatan bagi keseluruhan kaum muslimin. Jadi meskipun dia sudah dipastikan akan kalah dan mati, maka tidak perlu dihiraukan selama dengan itu kemaslahatan besar akan terwujud bagi seluruh kaum muslimin. Di zaman ulama, Imam Ahmad hancur tubuhnya, ya, dicabik-cabik oleh raja, tapi dia mempertahankan bahwa Al-Quran kalamullah. Ucapan itu aja, itu beratnya kayak apa itu. Jadi seorang ulama kata-katanya dihargai, sampai disiksa, sampai dibujuk, ya. Itu salah satu bukti dakwah bahwa badan kita boleh hancur, harta kita boleh hilang, tapi akidah yang harus kita pegang dan pertahankan. Di kaidah kedua ini, masalah pemuda tadi, saya bawakan di sini bagus tulisan atau artikel dari Syekh Utsaimin, ya, gitu. Syekh Utsaimin dalam artikelnya sekilas tentang pemuda, beliau menulis, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan, kalau kita melihat keadaan para pemuda dengan seksama, maka secara umum kita dapat mengklasifikasi mereka ke dalam 3 golongan. Ya, ini Syekh Utsaimin tulisannya. Pemuda yang istiqamah, pemuda yang menyimpang, dan pemuda yang bingung atau pemuda yang di persimpangan jalan. Jadi ada 3 kategori pemuda. Ya, 1 pemuda yang istiqamah, 2 pemuda yang menyimpang, 3 pemuda yang bingung. Dia belum mau kemana, belum tahu kemana di arah kehidupannya, ya. Begitu. Tandanya dalam hal ini kita harus bisa mengklasifikasikan mad'u kita, ya, begitu. Jangan sembarangan, ya. Seorang dai atau seorang guru bisa melihat anak-anak muda potensinya kemana. Dari TK sama kita, terus tahu nggak tahu sama sekali tentang keadaan anak ini. Ya kalau bisa file-file itu diseberangkan, dari TK diserahkan ke SD kalau dia masuk sama kita. Nanti dari SD serahkan ke SMP. Ya, jadi guru itu well informed, istilahnya tahu benar. Ini anak senangannya apa, kelemahannya apa, kekuatannya apa, kelebihannya apa, kekurangannya apa, begitu. Kekurangannya dinasihatin, ditambahkan, dijaga. Ya, Syekh Utsaimin menyatakan, ya, kalau kita melihat keadaan para pemuda dengan seksama, maka secara umum kita dapat mengklasifikasi mereka ke dalam 3 golongan. Pemuda yang istiqomah, kita lihat tuh dari TK, SD, SMP ada anak-anak yang istiqomah. Itu adalah bibit-bibit unggul. Ya, bagi guru harus cerdas melihat itu. Kita harus cerdas, ini anak, masya Allah,
nggak terlalu cerdas tapi adabnya, sopan santunnya dan lain-lain. Pemuda yang istiqomah. 2, pemuda yang menyimpang. 3, dan pemuda yang bingung atau pemuda yang di persimpangan jalan. Itu ya, ada seorang Ustadz Kharoki ya, menulis ya, Ma'alim Fitari ya, the milestone bahasa Inggrisnya, Islam di persimpangan jalan. Ya, semangat jihadnya tinggi tapi ya dia Kharoki ya begitu. Nah, jadi ada pemuda yang di persimpangan jalan, yang ketiga. Yang pertama istiqomah, kedua pemuda yang memang jelas menyimpangnya. Ini dirinci oleh Ustadz. Pertama, pemuda yang istiqomah adalah pemuda yang beriman dalam arti sungguhnya. Artinya dia meyakini agama Islam, mencintainya, merasa cukup dan bangga dengannya. Kita perlu perbanyak pemuda-pemuda yang berkarakter ini. Dia beriman pada Allah dan perangkat ilmu tentang keimanan, dan dia meyakini agama Islam tidak mudah. Ya, dia yakin karena punya ilmu. Ilmunya membawa pada meyakini dan mencintai Islam, merasa cukup dan bangga dengannya. Ada anak minder, terutama jika di minoritas Islam seperti di negara kafir, menyembunyikan nama identitasnya. Nah, itu sedih sekali. Oleh sebab itu, anak-anak kita di Australia pakai picik, walaupun enggak di luar sekolah tetap pakai picik, karena itu identitas. Ya, bukan kita ingin banget. Jadi orang mudah mengenali, oh itu ada begitu. Asad dan lain-lain di sana selalu pakai picik masih kecil. Bukan buat sekolah doang, di luar kita buatan picik. Gitu. Dan di South Africa juga gitu. Harus jelas identitas Muslim dan kafir. Ya. Dan dia juga, saya bilang berapa kali saya ditegur pakai baju mirip orang kafir di India. Orang India ya, ini orang kafir ini kalau di negara kami. Ya ini di Australia, brothers. Ya. Dia memandang bahwa bisa meraih dan mengamalkan Islam merupakan keberuntungan. Sebaliknya, jika terhalang dari Islam maka itu adalah sebuah kerugian. Anak muda yang istiqomah bangga sekali bisa sholat, dia tepat waktu, dia gelisah. Jika temannya bermain terus dia lupa sholat, dia akan menyesali dirinya. Ya, karena sholatnya sudah tertanam dari kecil oleh guru-gurunya, di rumah orang tuanya, teman-teman baiknya. Jadi kalau mungkin dia terlambat berjamaah saja, dia nangis mungkin. Ya. Dan dia merasa rugi karena dia sudah memandang ya bahwa Islam ya dan ingin mengamalkan Islam. Ya, ini suatu keberuntungan bagi anak muda. Pemuda yang istiqomah adalah pemuda yang selalu beribadahnya pada Allah dan ikhlas dan tidak menyekutukan Allah ya Azza wa Jalla dengan makhluknya. Dia sudah mulai paham tauhid. Ya, tauhid rububiyah, asma wa sifat, walaupun bukan dengan dalil yang rinci, tapi dia tahu Rabb pencipta, nama-namanya indah, nggak boleh bermain-main dengan nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, zat Allah, begitu. Dan tidak menyekutukan. Dia mulai tahu ya syirik besar, syirik kecil, syirik khafi, walaupun belum mendalam dengan dalil-dalil. Tapi dia sudah menjaga ucapannya dan orang tuanya atau gurunya memperbaiki jika terpeleset. Kebanyakan terpeleset bukan anak kecil saja, bukan pemuda saja, orang tua juga. Ya, karena engkau dan fulan. Tapi sekarang udah jarang itu. Itu banyak kadang-kadang. Ya, karena dia ini saya begini, saya begitu. Ya, yang boleh ya karena Allah kemudian pertolongan kamu. Ya, saya alhamdulillah sukses begitu. Mereka juga adalah pemuda yang selalu meneladani Rasulullah SAW dalam semua tindakannya, karena dia meyakini bahwa beliau SAW sebagai utusan Allah dan panutan yang harus diteladani. Kalau pemuda sudah mendapatkan bekal, dia harus niru Rasulullah. Dia nggak akan sibuk dengan fashion. Pemain sepak bola yang sehari 1 miliar gajinya, bintang film yang terkenal jutaan pengikutnya, apalagi Instagramnya, mereka nggak kagum dengan itu. Karena dia lebih mulia dari mereka, karena dia mengikuti Rasulullah SAW. Ya, hero dia itu Rasulullah, role model dia Rasulullah dan para sahabat. Nggak akan dia, mungkin kalau melihat sekali-sekali saja sekedar dia mungkin hiburan.
hiburan, dia pengen tahu dunia lain, silahkan. Tapi pastikan anak-anak muda kita kagum dengan Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali, dan bacakan hadis-hadis ini selalu. Kita punya sejarah yang mengagumkan. Orang kafir pada menerjemahkan seperti ya sejarah Islam Zahabi, ya. Ini Sirah Al-Kabir, Sirah Al-Kabir Bukhari itu diterjemahkan puluhan jilid, saya sudah download itu 40 jilid kalau nggak salah. Itu orang kafir sih, nah sejarah kita. Mereka itu nggak punya apa-apa sebenarnya. Yang punya itu Islam. Allah yang punya semua. Perbendaharaan hikmah itu yang tercecer dari orang Muslim yang mereka ambil. Ya, kita debat dengan kebijakan pemerintah membantu rakyatnya. Sudah didahului dengan Umar, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan Umar bin Abdul Aziz. Setiap bayi lahir, saya baca sejarah tahun 1980-an, saya lupa itu sejarahnya, terjemahan atau tulisan. Umar bin Abdul Aziz setiap anak lahir dia sudah kasih uang ke ibunya. Begitu lahir, ini uang untuk anakmu. Ya, begitu. Dan ini kewajiban pemerintah, ya. Begitu. Kalau belum sempurna, yang kita sempurnakan bersama. Semua kewajiban pemerintah, semua tindakan pemerintah yang pro rakyat kita dukung. Sebenarnya seperti itu. Pemuda yang selalu mendirikan salat secara sempurna sesuai dengan kemampuannya, karena dia yakin bahwa salat memiliki banyak manfaat dan kebaikan bagi agama maupun dunianya, bagi diri pribadi maupun bagi masyarakat. Ciri-ciri pemuda yang istiqomah adalah tegaknya salat dalam dirinya. Dia terus belajar, dia sempurnakan salatnya, dia tidak bermain-main dengan salatnya. Waktu main, apapun permainannya, jika sudah salat dia tinggalkan permainan itu. Apapun pelajarannya, ya dia akan tinggalkan, begitu. Dan ini memang cobaan sendiri. Nah, kalau kita di negara mayoritas Islam saja, ya waktu saya kuliah di Jayabaya, masjid itu di tengah kampus. Begitu azan yang turun, guru-guru Kristen paham, ya kalau yang sholat dia tinggal anggaran. Pak dosen saya sholat, iya nggak apa-apa, nggak dilarang. Cuman banyak muslim yang nggak mau, ya. Padahal cuman berapa menit, begitu loh. Dan sholat berjamaah itu derajatnya tinggi, gitu. Tapi kan amalannya, nah pemuda-pemuda istiqomah, baik dari SMP kita lihat mana yang sholat, mana yang tidak. SMA apalagi. Nah kuliah lebih sedikit lagi. Jaga sholat sejak muda. Mereka juga menjalankan syariat-syariat Islam lainnya, seperti menyalurkan zakat pada yang berhak menerimanya, melaksanakan ibadah puasa Ramadan, dan melaksanakan haji. Jadi rukun Islam melekat pada anak muda ini. Ya dia nabung mungkin dari mudanya untuk umrah atau haji. Karena dia bisa melihat dan menyaksikan ayat-ayat Allah, ya Azza wa Jalla, yang tidak menyisakan keraguan sedikit pun dalam hatinya tentang keberadaan Allah, ya Azza wa Jalla. Anak muda yang istiqomah dia sudah tahu posisi Allah zat, secara ilmu. Zatnya alal arsh, istawa alal arsh, tidak bersatu dengan makhluknya. Arsh cuman makhluk, ya kita tidak tahu bagaimana Allah istiwa alal arsh. Tapi ilmunya meliputi, kekuatannya meliputi, ya seluruh manusia, seluruh makhluk, baik di langit dan di bumi, baik di dalam bumi. Nah, pemuda ini sudah mulai seperti itu. Dia juga menyaksikan alam luas membentang dengan segala keindahannya dan segala keberaturannya, yang menunjukkan bahwa alam ini ada yang menciptanya dan mengaturnya sehingga tidak terjadi benturan, yaitu Allah Azza wa Jalla. Kalau dia belajar sains atau sedang tadabbur alam atau sedang camping, dia ingat kebesaran Allah. Bukan sekedar bawa gitar, hura-hura, mabok-mabok, ujung-ujungnya berzina di tengah hutan. Na'udzubillah. Ya, kalau pemuda istiqomah, dia benar-benar menikmati keindahan alam dalam rangka, ya, dia memahami, ya, tauhid rububiyah, agar keimanannya terjaga, agar semangat ibadahnya, ya, makin membara, karena dia pemuda, ya banyak energi kalori yang harus dihabiskan
agar dia tahu kelemahan dirinya yang kecil yang gak ada apa-apanya dibanding gunung yang dia sedang daki dan langit yang dia sedang yang menaungi dia, ya, dan bintang-bintang yang tidak pernah terjangkau. Begitulah anak muda, ya. Dia tadabbur alam dengan Al-Quran di dalam dadanya dan hadis-hadis keindahan alam semesta di dalam dadanya. Dia bersyukur bisa menyaksikan itu semua. Bukan untuk maksiat. Kalau dia berenang pun dia tahu ini sunnah, ya, gitu. Ini anak-anak muda yang istiqamah. Mereka adalah pemuda yang senantiasa mengajak manusia untuk kembali ke jalan Allah Azza wa Jalla sesuai dengan metode yang dijelaskan dalam Al-Quran. Seorang anak muda itu seharusnya bisa mengajak dirinya, teman dekatnya, nggak harus menghayal ceramah di depan masjid, di masjid besar, nggak harus. Dakwah dimulai dengan yang kecil. Ibda binafsik, ya, qu anfusakum ahlikum nara. Kalau dia belum nikah, ahli dia siapa? Ayah, ibu, adik, kakak, ya, sepupu, ya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lam bil muhtadin. Seluruh manusia ini fil amal, ud'u fil amal di jama', ya, ud'u ila sabili, ud'u ila sabili, ya, rabbika, ya, ajaklah manusia kepada jalan Rabbmu dengan hikmah, bil hikmah wal mau'izatil hasanah, ya. Anak muda ini sudah paham hikmah dan pelajaran yang baik. Kalau menjelaskan orang lain dengan hikmah, dengan ilmu, dengan sunnah dan pelajaran yang baik, benar-benar dari ilmu. Dan jika dia perlu berbantah-bantah dengan temannya, dengan lawan, ya, dengan mad'unya, ya, maka berbantahlah mereka dengan cara yang baik. Semuanya dengan cara mau'izatul hasanah. Wajadilhum billati ahsan. Dan ke ujung dari ayat ini kita serahkan pada Allah. Jangan langsung sudah didakwain enggak insaf. Moga masuk neraka. Jangan begitu. Siapa kita? Karena ayatnya juga apa? Inna rabbaka wa a'lamu biman dhalla an sabili. Allah yang Maha tahu, bukan kita. Ya, Allah yang Maha tahu orang-orang yang sesat. Begitu. Sesungguhnya Rabbmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya. Siapa? Bukan kita, ya. Dan juga wa huwa a'lamu bil muhtadin. Dan dia juga yang paling tahu siapa yang akan dapat petunjuk. Boleh jadi kita ketemu di bis lalu kita berdakwah, ya, terus kita udah vonis satu orang masuk neraka. Padahal dia keluar mungkin kecelakaan, terus di rumah sakit dia berjumpa orang yang baik, menunjukkan sholat, akhirnya dia insaf, dia ingat omongan kita di bis, ya, yang ngeselin kita, dia bertobat, lalu dia lebih baik, mendapat hidayah dari Allah. Jadi proses yang kita nggak harus tahu. Kita nggak diperintahkan menyelidiki orang 24 jam, pasang CCTV, enggak. Kita sekedar ngomong apa yang kita boleh ngomong, bisa ngomong dengan ilmu. Balighul anni walau ayat. Dengan satu ayat, dua ayat yang benar. Satu hadis, dua hadis yang benar. Begitu maksudnya. Dan jangan sok mendahului Allah, wah itu sesat orang, neraka itu. Pasti itu dan neraka. Enggak boleh. Kita baru dakwah sejam sudah menjebloskan orang ke neraka. Betapa buruknya sikap dai yang seperti itu. Silahkan setelah itu semoga dia dapat hidayah. Mungkin dia belum menerima hari ini. Mungkin dari orang lain dia benci saya nggak apa-apa. Ya, inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sama dengan murid-murid kita, ada ngeselin dan lain-lain, kita doakan terus, ajarkan saja dan doakan. Mungkin dia sedang lagi puber, ya, begitu. Anak-anak muda biasanya sedang goncang. Karena dia ingin tahunya banyak, atau ada yang pasif, ada juga, ya. Sifat-sifat itu kita ketahui. Oh, ini anak agak pemalu nih, ya. Oh, ini anak pemberani, tapi yang salah-salah nih. Ya, masing-masing anak kita pelajari. Itu pemuda, itu calon pemuda. Itu surat An-Nahl ayat 125. Mereka juga menyuruh agar manusia melakukan yang ma'ruf dan meninggalkan yang munkar, karena dia yakin itulah sendi kebahagiaan umat.
Nah, anak muda istiqomah dari kecil sudah tahu, oh ini jangan, ini boleh begitu. Kenapa kamu gak sholat? Ya, kadang-kadang di antara anak-anak ada yang ya datang, fulan sholat yuk, itu satu ajakan. Mungkin fulan di rumahnya lagi main HP, tapi temannya datang kayak main, kayak ngajak main. Fulan main yuk, fulan sholat yuk. Itu sudah bentuk amar ma'ruf, ya. Yang kita perlu hargai. Sebentar nak, ya teman kamu lagi ini nih baru main HP nih, atau lagi baru mandi gitu. Itu proses amar ma'ruf dari kecil. Atau wa nahyu 'anil munkar. Dari kecil kita lihat, kamu jangan main pinggir kali nanti kecebur, malah kamu marah loh. Kalau ada anak kayak gitu, kita apresiasi. Oh bagus nak, kamu tadi ngomong apa bilangin teman kamu ya, itu bagus, itu bagian dalam Islam namanya wa nahyu 'anil munkar, cegah orang dari perbuatan buruk. Ada yang mecahin ban mobil, ada yang ngempesin, ada yang gores-gores mobil sambil jalan pakai paku. Korbannya banyak. Itu anak kecil nggak paham, tapi ada di antara anak kecil itu bilang, jangan, kasihan tuh mobil. Nah itu dia sudah melaksanakan nahi anil munkar. Sebagaimana Allah berfirman, kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar dan beriman kepada Allah. Al-Imran 3:110. Proses mampu ya menyuruh yang ma'ruf dan mencegah yang munkar itu dari kecil, diajarin, dicontohkan. Ayah mencontohkan, ibu mencontohkan, ya nanti anak melihat guru mencontohkan. Nah ini nggak boleh buang paku di jalanan. Nabi ya menyatakan ya wa'adnahu imatatul adza an-tariq. Iman itu berbagai macam cabang. Paling tinggi adalah kalimat la ilaha illallah, ya. Yang paling rendah adalah kamu ngambil rintangan di jalan, paku, duri, kayu yang membahayakan orang itu paling rendah. Ya. Nah, anak diajarin itu, jangan sekedar ngambil nggak dikasih penjelasan. Ya, biasa anak cerdas, bah kenapa sih ngambilin paku di jalan kalau lihat? Ya ini salah satu sunnah. Ya ajarkan anak kita dan jelaskan ini sunnah Nabi dan ini keimanan yang paling rendah. Jadi kalau kamu buang paku atau apalagi sengaja biar orang kempes bannya terus dia buka bisnis tambal ban, itu zalim sekali, itu haram. Ya itu standar iman yang paling rendah. Kalau dia berbuat begitu dan cari nafkah, jelas haramnya nafkahnya. Hatta dia miliuner. Karena satu, dia mencari kebahagiaan di penderitaan orang. Nah begitu. Dijelaskan itu. Di mana saja kamu lihat paku, ambil, buang tempat sampah. Begitu. Atau ranting yang orang kesandung jatuh. Ajarkan anak kita dan kita amalkan. Kalau ke masjid, lihat ya atau batang pohon atau beling, ambil, nggak berat kok. Taruh di tempat buang sampah atau tempat yang memang tidak diinjak oleh manusia. Ya. Bentuk amar ma'ruf wa nahi 'anil munkar bisa kita didik untuk anak murid kita, anak-anak kita. Ya, jadi biasakan guru sebelum mulai pelajaran masukkan pelajaran-pelajaran Islam secara ya, sederhana. Ya dengan kata-kata yang lembut, yang contoh, begitu. Dan masih banyak lagi sifat dan karakter pemuda yang istiqomah. Pemuda golongan pertama ini merupakan pemuda kebanggaan umat dan simbol kebahagiaan. Inilah Nabi mencari ya di kaidah kedua ini pemuda-pemuda seperti ini. Mereka lah pemuda harapan umat yang melalui tangannya Allah Azza wa Jalla memperbaiki berbagai kerusakan di tengah umat ini. Bisa menjadi pelita dalam perjalanan hidup umat. Mereka lah para pemuda yang akan ya meraih kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Jika kita dapati anak muda yang tergelincir dalam noda dan dosa, jangan langsung dicemooh. Dia masih bisa berubah kapan saja. Dia masih ada potensi taubat. Dia masih ada hidayah, ya begitu. Jadi jangan dicemooh, dijauhi dan diboikot langsung. Kita masuk yang kedua.
Syekh Utsaimin menyatakan golongan pemuda yang menyimpang akidahnya, buruk perilakunya, tertipu dengan dirinya sendiri dan hanya dalam keburukan hawa nafsunya. Ini mayoritas sekarang. Ya, Allahu alam, Allah yang Maha tahu. Tapi kebanyakan seperti ini, posisi pemuda begal. Dia tidak mau menerima kebenaran dari orang lain dan tidak mau menjauhkan dirinya dari kebatilan, egois. Seolah-olah dia diciptakan hanya untuk hidup di dunia dan dunia diciptakan hanya untuk dia saja. Dia adalah pemuda yang membangkang dan tidak mau tunduk kepada kebenaran serta tidak mau meninggalkan kebatilan. Pemuda ini banyak dan diwakili oleh banyak suku, bahasa, bangsa. Ya, di mana mereka nggak mau diatur, di sekolah nggak mau diatur, di sekolah jadi masalah, namanya troublemaker. Ya, di sekolah jadi masalah, di rumah jadi masalah, tetangga pada kesel karena memang egois. Ya, seolah-olah dia diciptakan hanya untuk hidup di dunia, dia nggak tahu konsep akhirat, dia nggak tahu balasan, ya, hukuman dari Allah. Yang dia tahu mungkin hukuman dari ayahnya, ayahnya udah meninggal ini, ayahnya jauh ini, ngapain? Ya, guru jauh ini begitu. Makanya harus dibuka ya wawasannya, wawasan akhirat itu harus dibuka. Kita nggak akan mampu menjaga dia 24 jam, 24 jam, nggak akan mampu karena kita perlu tidur. Andai kan ada kerjaan gaji sebulan 200 juta, ngawasin satu anak 24 jam, ya siapa yang berani? Jadi kita perlu tidur, kita perlu istirahat. Ya, walaupun gajinya 200 jam sejam, nggak bisa karena di luar kemampuan manusia. Kita ngawasin diri kita aja susah. Ya, kita menjaga diri, menjaga lisan kita susah, menjaga mata kita susah, menjaga telinga, menjaga jawari susah. Apalagi menjaga orang yang nggak melekat di diri kita. Lidah yang melekat di diri kita nggak susah kita jaga. Mata yang melekat pada diri kita nggak bisa jaga. Tangan dan anggota badan semua kita nggak bisa jaga kecuali dengan pertolongan Allah. Nah, apalagi orang lain. Tapi kita bukan menyerah. Kita berusaha sebagai guru. Kita lihat deteksi anak sedini mungkin, ngobrol sama orang tuanya. Pak, Ibu, saya ngajar anak ibu setahun dan saya lihat karakternya gini. Daripada sekedar rapot matematik A, B, bahasa Inggris A, maksudnya bagus 100. Lebih baik kita ada pendekatan dengan guru, ngobrol sama orang tuanya yang bermasalah. Yang nggak bermasalah kita puji, ya alhamdulillah anak ibu aman. Tapi dijaga Bu, dia rajin sholat, dijaga sholatnya di rumah, begitu. Kalau yang egois ya dan lain-lain selalu troublemaker juga didekati. Ya pendekatan seorang ayah, seakan-akan kita ayah kalau kita orang laki. Anak ibu, anak bapak sebenarnya baik, tapi dia mungkin terbawa. Ya, jangan salahkan genetik terus, nggak usah. Ya itu urusan rumit itu. Ya, akhlak itu ada bawaan, ada buatan, maksudnya ada pemberian Allah. Akhlak itu dari kecil dia udah baik. Bagaimana Imam Nawawi diajak main nangis dia. Atau imam-imam seperti aku diciptakan bukan untuk main. Ada pengajian mereka dengar ada gajah. Saya baru udah lihat gajah. Rata-rata orang Arab belum pernah lihat dia, bubar itu. Cuman satu orang. Ditanya, kenapa kamu nggak ikut teman kamu? Aku diciptakan bukan sekedar lihat gajah ini. Aku ingin belajar. Ada pemuda juga yang Idul Fitri datang ke gurunya ngaji. Ya sampai gurunya heran, kamu nggak makan-makan? Ya enggak, saya ingin ngaji ya Syekh. Ini diajarin sama Syekhnya. Ya, banyak anak muda yang dapat hidayah. Banyak juga anak muda yang sesat. Ya, begitu. Maka kita harus sebagai guru, sebagai dai, sebagai orang tua harus melihat jenis anak kita ini kayak apa. Kalau potensi buruknya lebih dominan setiap hari, kita harus ada kiat-kiat, siapkan kiat-kiat, baik hukuman, iqab, ya, begitu. Yang bikin jerah. Bahkan kalau pemuda yang tidak peduli terhadap hak-hak Allah, ya Azza wa Jalla, yang dia abaikan dan yang ditinggalkan, apalagi yang terkait dengan hak-hak Bani Adam.
Kalau sama Allah penciptanya dia nggak kenal dan dia merusak, ya, meremehkan hak-hak Allah, yaitu tidak disekutukan, disembah, ya, apalagi hak Bani Adam yang nggak nyiptain apa-apa, nolak aja jarang, begitu. Pemuda ini begitu. Kalau dia udah berani meninggalkan sholat, dia akan mudah berbuat apa saja. Ya, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Itu kuncinya. Ya, karena sholat itu mencegah dari perbuatan fahsya wal munkar, perbuatan yang buruk, ya, dan kemungkaran. Pemuda yang berantakan dan tidak beraturan, dia hilang keseimbangan dalam berpikir, berbuat dan semua aktivitasnya yang dilakukan. Ada seorang pemuda dan saya saksikan, ya, pemuda ini dari kecil, ya, sudah ibunya Islam, pakai jilbab, pakai niqab, ya, dan lain-lain, sudah pernah ke Afgan dan lain-lain. Ujung-ujungnya murtad, bisa bahasa Arab, bahasa Afgan, bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Jadi nggak jaminan. Ya. Tapi ya, sebagai Nabi Nuh alaihissalam, ya, anak Nabi sesat. Yang penting ada usaha mendakwahkannya. Yang orang tuanya udah membawa kemana-mana, ke Al-Azhar, sekolah, gitu. Nah kalau ini baru, ya, kita serahkan sama Allah. Allah menghitung usaha kita, usaha orang tua, usaha guru. Kalau hasilnya kita temui anak kita yang kita sayang di kelas, saya pernah, ya, berjumpa teman sekelas SD, tahu sudah jadi gelandangan, ya, pemakai narkoba, padahal paling cerdas. Mas, pintar, juara terus. Jadi nggak jaminan. Ya, begitu. Pemuda yang selalu membusungkan dada dan selalu bangga dengan ide-idenya seakan yang terucap oleh lisannya semua benar. Ada pemuda baik tapi kena ini fitnah tuh syubhat. Dia masuk universitas. Ini teman saya dengan teman Abdurrahman, ya, rahimahullah, cerdas, ya. Bapaknya juga bekerja di Departemen Agama, dosen, ya, bangga sekali kecerdasannya. Akhirnya masuk suatu universitas agama Islam. Akhirnya tiap sholat dibatalin, kayak syak. Lagi jadi sholat karena dia pintar, kita jadikan imam. Baru rakaat pertama jalan, begitu aja. Begitu terus, ya. Ada satu lagi gila langsung, nggak kuat tekanan, ya, di universitasnya. Disaksikan anak-anak lulusan pesantren, fase bahasa Arab, baca Quran, ada hafal Quran, pada nggak sholat. Akhirnya stres, dia keluar, baru tingkat pertama. Makanya ini zaman dimana orang nggak jaminan, mata dia hafal Quran, bisa bahasa Arab, tidak ada jaminan. Oleh sebab itu kita doakan terus anak-anak muda, ya, anak kita terutama anak didik kita, ya, didoakan. Karena dengan doa kita mereka dijaga oleh Allah. Ya, pemuda yang membusungkan dada, seakan-akan kebenaran udah pro dia, yang lain salah. Debat sana sini, siapa saja di debat. Hatta kalau malaikat Jibril turun di debat juga kan. Ya, ada kayak gitu. Hobinya debat. Dan ini di Australia dari kecil kita diajarin debat dari SD. Why? Yang selalu kalau guru lagi nerangkan, ya, why teacher. Dan anak-anak kita begitu. Why? Apa? Why? Ya, saya pernah, ya, di sana, ya, bridging course kayak SMA 3 tahun dan masuk kuliah. Itu debat aja kerjanya. Debatnya apa? Pro dan kontra, ya, for and against. Kita harus mencari hujah. Dan gurunya senang karena yang diasah itu logika berpikir, hati sedikit. Padahal kajian sebelumnya saya jelaskan itu hati dan akal. Ya, di situ saya tulis tulisan dari ini mengutip kaul Ibnu Taimiyah tentang akal dan hati, Ibnu Qayyim tentang akal dan hati. Ya, silakan dirujuk kalau mau memperdalam sedikit. Ya. Pemuda ini sejatinya menyimpang dari agama, ya, yang sombong, yang merasa selalu benar. Pemuda ini sejatinya telah menyimpang dari agama dan namun juga tidak mengikuti kebiasaan masyarakat umum. Biasanya nyeleneh anak-anak muda ini dan banyak jadi tokoh, terutama liberalis ini. Ya, hati-hati. Yang menyatakan, ada saya jumpa di Malaysia seorang pemuda Islam, PII, pemuda pelajar Islam, ya. PII,
pelajar Islam Indonesia. Jumpa di kantornya, diskusi agama, dia bilang semua itu relatif. Kalau saya bilang warna ini kuning, dia nunjuk warna hitam. Tapi dia bilang itu hak saya memegang warna kuning ya kuning. Begitu dahsyatnya berpikir. Ya, terserah saya itu. Begitu. Dia menentang negara Indonesia, dia pergi ke Malaysia. Saya jumpa di Malaysia. Atau di Indonesia memang terkenal tokoh kontroversi. Ya namun syaitan telah bersemayam dalam dirinya sehingga dia memandang perbuatan buruk yang dia lakukan adalah kebaikan. Pemuda yang seperti ini sudah terbalik hatinya karena syaitan berada di dalam hatinya, di perjalanan darahnya. Apa yang dia omong seakan kebaikan, ya begitu. Ya saya bilang saya jumpa orang nunjuk warna hitam, dia bilang terserah. Kalau saya mau bilang kuning. Jadi nggak ada kesepakatan. Kita diajak gila bersama sama dia. Dan itu tokoh ceramah di Indonesia lari ke Malaysia. Saya jumpa di Malaysia, saya kenal di Indonesia. Ya, ini banyak. Itu tahun 85 apalagi sekarang. Ya. Mereka sekarang ini menyatakan Quran itu relatif. Quran itu makanya mereka ada tafsir hermeneutik ya. Tafsir hermeneutik. Saya susah nyebutnya itu. Itu tafsir dilihat dari segi lain, ya, dari segi pengarangnya. Mereka menganggap pengarang Allah itu mengarang apa, atau Nabi Muhammad bahkan dituduh mengarang, begitu. Mereka itulah orang yang merugi. Pemuda-pemuda seperti ini orang-orang yang merugi. Semoga Allah Azza wa Jalla tidak menjadikan generasi muda kita termasuk golongan yang kedua ini, ya. Karena golongan yang mendatangkan penderitaan pada diri dan masyarakat. Enggak ada baiknya orang ini. Buat dirinya juga sengsara, buat masyarakat apalagi. Ya, mereka bisa menyeret orang-orang yang mengikuti ke dalam lembah kenistaan, dan ini adalah penyakit yang tergolong susah pengobatannya. Ya nasallahu ya assalamu wal afiyah. Dan ini kita temukan di luar negeri, S2, S3 enggak sholat, dulu rajin sholat. Setelah belajar filsafat di Melbourne University, Sydney University, mereka enggak sholat lagi. Mereka dapat filsafat bahwa manusia sekarang sudah teknologinya tinggi, nggak perlu lagi agama. Dulu orang beragama karena dulu susah menanggal, ingin panen, ada wabah ini, kurang air. Sekarang sudah ada ilmu pertanian yang canggih, irigasi, ya nuklir, teori nuklir untuk tumbuhan. Jadi bisa mengawinkan, ya, jadi unggulan. Misalkan duren tidak seperti saya kenal dulu waktu saya kecil tahun 70-an. Duren itu sederhana. Sekarang ada duren apa itu? Montong, apa tuh yang gede-gede itu? Ya, bromo apa tuh? Itu sudah gabungan antara puluhan biji atau puluhan akar dijadiin satu. Belum lagi beras. Nah, sejak itu mereka nggak perlu Tuhan. Tuhan itu orang-orang kuno dulu, ya, begitu. Dan ini kenyataan, mereka makin menanggalkan Tuhan mereka. Padahal sampai sekarang mereka belum sanggup membuat satu biji, ya, dan biji itu keluar akar, keluar ranting pohon dan buah, belum pernah. Mereka mengacak-acak ya, merubah ya, bukan menciptakan. Ya, jenis pemuda yang ketiga, kita masih ada 10 menit lagi. Golongan pemuda yang ketiga, ya, golongan pemuda yang kebingungan dan terombang-ambing, sedang berada di persimpangan jalan, di milestone. Ya, sebenarnya dia telah mengetahui dan meyakini kebenaran serta hidup di tengah masyarakat yang baik. Akan tetapi pintu-pintu keburukan terbuka lebar di hadapannya melalui berbagai media dan sarana. Anak ini baik sebenarnya, lingkungannya, bapaknya Islam, soleh dan lain-lain, keluarganya juga mengaji ke masjid dan lain-lain. Tapi media yang memperkenalkan pikiran, gambar-gambar dan lain-lain. Ya, sarana media dia nggak dikontrol oleh orang tuanya atau lingkungannya. Ada keburukan yang menyebabkan keraguan dalam akidah, pendangkalan akidah, penyimpangan perilaku,
kerusakan amal perbuatan, adat dan kebiasaan buruk, serta serangan berbagai macam kebatilan. Jika anak muda betul bapaknya Islam dan lain-lain tinggal berdampingan dengan masjid, ngaji sampai bisa, tapi di masa mungkin puberti dia nggak ada bimbingan yang berterusan, atau dia anggap pembimbingnya ustadznya kuno, ngaji begitu aja, nggak ada terjemahan, nggak ada penggambaran, guru-gurunya juga jumut, sekedar buku agama yang sudah dicetak yang nggak ada, menghilangkan dahaga keingintahuan seorang muda ini. Ya akhirnya dia mencari sendiri, datanglah medsos, dia baca tentang agama itu sama, dia baca lagi tentang Islam, teroris dan lain-lain, dia baca lagi tentang penghinaan terhadap Nabi, dia percaya itu semua, ya. Nah itu jadi semuanya membuat dia terkurung dalam pergolakan pikiran dan mental. Dia mencari kebenaran tapi dia tidak dapat. Yang dia dapat medsos, ya Google, Mbah Google, dia belajar dari situ. Dan salah, nggak ada petunjuk. Dia berdiri depan berbagai macam gelombang keburukan. Ya ini dalam keburukan ini dalam keadaan bingung dan tidak mengetahui apakah semua pemikiran dan tingkah laku modern ini yang benar, ataukah kebiasaan-kebiasaan masyarakatnya yang baik dulu. Dia biasa mungkin dulu di pesantren, habis Quran, sholat tepat waktu. Begitu kuliah di Sydney, Melbourne atau di Amerika, dia bingung. Loh, kok beda sekali? Ya ini, belum ada pembekalan. Atau jangan jauh-jauh ke Jakarta. Yang tadinya rajin ke masjid di kampungnya, di Jakarta sudah sibuk dengan keadaan yang dia kaget. Akhirnya dia ikut orang-orang Jakarta, ya bukan semua orang Jakarta, kehidupan orang Jakarta yang merantau di sini, ya kebiasaannya, ya menyepelekan sholat berjamaah, bahkan tidak sholat, ya bermudah-mudahan. Padahal di kampungnya dia nggak gitu. Ini pengaruh. Dia belum siap menerima modernisasi atau kehidupan yang pack, itu padat, ya busy. Dia bimbang dan guncang dalam menentukan pilihan, sehingga terkadang dia mengikuti yang ini dan terkadang yang itu, tergantung mana yang lebih kuat godaannya atau trennya. Ikut tren, yang lagi rame apa, yang lagi viral apa tuh. Ya dia lihat orang soleh kok miskin-miskin, dekil-dekil. Saya lihat orang gak sholat kok kaya-kaya, mobilnya bagus-bagus. Maka karena nggak ada petunjuk agama, dia cenderung ingin seperti orang-orang itu. Golongan pemuda ini sangat terpasung dalam hidupnya, ya. Ia memerlukan orang yang memotivasi dan membimbing mereka ke jalan yang baik dan benar. Dan ini biasanya sangat mudah jika Allah menghadirkannya untuk seorang juru dakwah yang mengajak kepada kebaikan dengan bijaksana dan dilandasi ilmu serta niat yang baik. Golongan ini biasanya terdiri dari orang-orang yang mempelajari sebagian ajaran agama Islam, namun dia lebih banyak mempelajari dan mendalami ilmu-ilmu lain yang bertentangan dengan ilmu agama. Orang ini belajar baca, dia belajar Islam tapi sedikit, tapi yang dalamnya ilmu umum. Misalkan dia mau jadi dokter, ilmu kedokteran ya karena dituntut, dia harus tahu segala aspek, ya, apalagi menjadi spesialis. Akhirnya ilmu agama yang dia pelajari itu nggak bermanfaat, tidak bisa mengimbangi kebutuhan intelektualnya. Bukan karena Islamnya yang rendah, tidak menjawab, dianya yang tidak belajar. Ya, dia terlalu mengunggulkan ilmu dunianya, begitu. Jika seorang mengalami ini dan ingin segera keluar kebingungan, ya, maka dia harus menfokuskan diri pada pendalaman tentang agama Islam dan mempelajarinya dari sumbernya yang asli, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah dengan bimbingan ulama Rabbaniyin. Jadi orang-orang bingung ini banyak baca, banyak belajar, tapi yang dipelajari selalunya mungkin buku-buku orientalis atau buku-buku liberalis yang tidak mapan akidah dan manhajnya dan jauh dari bimbingan ulama Rabbani, sehingga bermudah-mudah berfatwa, ya agama itu semua sama, ya. Terus ada lagi yang berpikir seperti Ibnu Sina bahwa Nabi bisa direkayasa, semua orang bisa jadi nabi kalau akal dan hatinya sehat. Begitu, ini ajaran Ibnu Sina tercatat dalam buku-bukunya. Bahkan kalau dia baca bahwa
bahwa nanti kita tidak dibangkitkan secara jasad, hanya roh, ya. Apalagi dia nah itu Ibnu Sina itu nabinya medikal istilahnya, ya begitu. Nah sekarang tugas kita makin berat. Para guru, ya, para ustadz, asatidzah harus banyak baca. Ya, kalau bisa bahasa Inggris alhamdulillah, karena mereka bangga banget kalau ada orang bahasa Inggris. Ya, saya pernah ceramah, saya bilang orang-orang Indonesia suka aneh. Ya, rambutnya kayak pang gitu, hijau, kuning, merah. Ya, ke bandar aja belum. Ya, ke bandar aja belum pernah. Ya, orang-orang yang lahir di Australia yang tadinya rambutnya pang, tatoannya di mana, pada masuk Islam. Ya, pada tahu, dan sedih sekali mereka dulu. Saya kenapa hidup kayak gini? Ada yang tato seluruh tubuh. Saya ketemu baru datang dari Australia, dari Indonesia ke Australia di Islamic Center tahun 1985, ada seorang baru masuk Islam, seluruh mukanya penuh tato. Dia lagi belajar ngaji sama imam, ya saya baru datang jadi asisten imam. Susah ya, rukuknya susah karena kaku. Alhamdulillah dia cinta Islam, ilmunya sederhana. Ya, lah ini orang Indonesia sudah bagus-bagus, ya, pada tatoan. Yang tatoan sudah pada tobat. Ini yang Islam menjadi pada tatoan, ya, cari nafkah dengan nakut-nakuti orang dengan tatonya apa? Ya ini ya yang kita sedihkan. Berarti tugas kita adalah menjaga anak-anak muda. Golongan pertama kita kuatkan, kita kasih apresiasi, reward, ya. Yang kedua kita ajarkan, ya, Islam semampunya. Ya, kita tegaskan ada hukuman positif, ada hukuman akhirat, ada hukuman dunia. Apa enaknya rampok, ya? Kalau dapat pun haram, dijalankannya biasa hasil rampok untuk yang haram, judi, perempuan, ya, minum-minum khamar. Kalau pergi ke penjara belum bisa nikmatin hasil rampokannya, udah digebuk, dibakar. Apa enaknya? Di akhirat kalau Allah nggak ampunkan dibakar lagi lebih lama lagi. Na'udzubillah. Nah ini harus ada, ya, misalnya punishment and reward, ya, shawab wal iqab. Ya, kita hargai ada anak muda yang semangat di masjid, kita puji kalau ada anak muda masuk masjid, kita hormati agar dia berasa diterima. Ini rumah Allah dan rumahnya. Jangan sampai dia kabur lagi ke jalanan, ya. Kalau ada anak baru insaf, kita lihat di jalanan tatoan terus masuk masjid, kita hormati. Jangan ditanya kenapa tatoan dan lain, jangan. Sudah diamkan, terutama Ramadan di mana orang-orang yang zalim, ya, bahkan syirik, dan dibukakan hidayah, dimudahkan kalau Allah, karena Allah di bulan Ramadan itu memberi pintu taubat, ya, sebesar-besarnya. Sehingga orang yang nggak pernah sholat pun sholat tarawih paling depan. Biarkan, jangan diledek. Nah, ini jalan-jalan yang kita harus siasati, kemas dengan baik agar pemuda, ya, makin banyak yang mengenal Islam ala manhaj salafus saleh. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan, ya? Kita akhiri kajian kita dan insyaallah kita lanjutkan di kajian yang akan datang, ya, hari Jumat insyaallah. Di mana sirah ini alhamdulillah sangat bermanfaat jika kita baca teliti satu-satu. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.